Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, sebab Bapak Ibu adalah milik dari Yesus bersama saya berharga di mata Tuhan. Terima kasih bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara. Pada Jumat malam sebelum kita berbaring tidur, komitmen kita tiap hari setiap saat kita selalu bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita bisa memasuki di bulan Januari tanggal 6, kita sudah beraktivitas dari pagi, siang sampai malam ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang menyembah kepada Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini tentang perbuatan daging. Ya, jadi ada 15 Bapak perbuatan daging. 15 1 tambah 5 adalah 6. Cocok. Manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Dan ternyata banyak manusia ini banyak menuruti daging kemanusiaan. Nanti kita bahas. Tapi saya mau bahas 3 saudara. Jadi saya mau bahas malam ini tentang percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Itu tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dan besok juga akan selanjutkan dengan perbuatan daging yang lain. Ya, supaya kita di tahun yang baru ini 2023, mari sudah saya katakan, di tahun yang baru ini berkaitan dengan Tuhan Yesus. Pada waktu kita melaksanakan ibadah Natal, Yesus maunya supaya kita lahir baru. Makanya Natal sangat berdekatan dengan tahun baru, supaya Tuhan mau supaya hidup manusia menghadapi tahun yang baru, lahir baru. Dan kalau lahir baru, bukti nyata perbuatan daging harus kita buang dalam nama Yesus. Nanti kita mau bahas, ya. Tapi sebelum itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Mataku tertuju kepadamu, hanya Yesus sebagai sentral hidup kita. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari Bapak Ibu, komitmen kita ini masih di tahun yang baru. Baru kita masih memasuki hari yang ke-6. Tapi dengan sesuai pujian ini saya mau bacakan. Mataku tertuju kepada Yesus. Sebab ada ayat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan
takut memikul salib, ganti sukacita, haleluya, yang disediakan bagi dia, amin, haleluya, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, yaitu Yesus. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari mata kita tertuju kepada Yesus. Sentral hidup kita adalah Yesus. Kita masih baru di tahun yang baru ini. Saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan akan tuntun hidup kita, asal kita mau taat, supaya kita tidak menuruti perbuatan daging. Firman Allah kemarin disampaikan supaya kita hidup di dalam buah-buah Roh Kudus ada 9. Dan kalau perbuatan daging ada 15 plus 15, 1 tambah 5 itu 6 perbuatan daging. Mari kita minta sama Tuhan. Kita akan sukses diberkati kalau kita ikuti iramanya Tuhan. Hidup kita berhasil kalau kita tidak berjalan di jalan orang fasik, tapi berjalan jalan Tuhan. Sebab jalan Tuhan amat sempurna, itu ada di dalam firman Tuhan. Mataku, haleluya, tertuju padamu, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu. Lebih bagus kita berserah total. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, ku membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya, ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya, ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa, haleluya, atas segala-galanya. Segala-galanya di dalam kuasa-Mu, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang mulia, nama Yesusku. Tuntunlah hidupku Tuhan, supaya aku tidak berjalan di dalam perbuatan daging, tapi berjalan di dalam Roh Kudus, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu, haleluya, ku membesarkan, haleluya, kerajaan-Mu, amin, haleluya. Tuhan Yesus, pakailah hidupku, amin, haleluya, untuk kemuliaan-Mu, haleluya, sampai aku masuk dalam kerajaan surga. Tuhan, sucikan mulutku sebentar kami membaca firman Tuhan. Pikiranku, hatiku, tubuh, jiwa dan rohku, sebentar layakan kami membaca firman-Mu, haleluya. Roh Kudus, tuntun hidupku. Terima kasih Bapa, bimbing aku, haleluya, masuk
rencanamu, haleluya, membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku dan salahku Bapa. Layakan aku sebentar untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau hadir bersama kami. Biar malam ini kami diberkati Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan, semua diberkati Tuhan Bapa. Supaya kami tidak hidup menurut perbuatan daging, tapi kami dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kami masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, malam hari dan malam yang diberkati Tuhan. Karena melangkah hidupku melangkah bersama dengan firman Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Selamat kita menikmati kasih karunia Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita minta kasih karunia Tuhan senantiasa menuntun hidup kita, supaya kita tidak salah langkah. Jangan melangkah menurut hawa nafsu kita, tapi melangkahlah dengan pasti berjalan bersama dengan Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari, sesuai dengan renungan firman Tuhan malam ini, tertulis kita baca Galatia pasal 5, Bapak ya, ayat 19 sampai 20 ya. Terus selama berapa hari ini sampai nanti pada waktunya ya, Senin atau Selasa kalau sudah selesai ini, saya mau sampaikan kitab Wahyu lanjut ya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan karena saya sebagai hamba Tuhan selalu mau taat kepada firman Tuhan, supaya saya tidak berdosa kepada Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 19-20, demikian firman Tuhan sampai 21 ya. Sampai 21 ya, sampai 21. Sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita simak baik-baik supaya kita dapat memahami firman Tuhan. Sebagai orang Kristen harus rajin baca Alkitab, saudara. Sebagai orang Kristen harus menyimak baik-baik, mendengar firman, jangan asal jalan, saudara. Ya, jangan seenaknya Bapak Ibu kasih tahu teman-teman yang lain. Mari, kesempatan hanya berlangsung satu kali. Ya, tahun 2022 sudah lewat, tidak akan berlangsung kembali. Selama kita ikut Yesus, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan, sehingga langkah kita jelas, supaya kita tidak ikutin perbuatan daging. Saya mau terangkan 3 dulu perbuatan daging, berkaitan sama percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca tadi semuanya ada 15 dan sebagainya. Dan ternyata di kalimat yang terakhir, melainkan hal yang barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas perbuatan daging itu persekutuan dengan Tuhan, saudara. Ya, berlawanan selalu dengan Tuhan, tidak bisa nuruti kehendak Tuhan, selalu berbuat ngawur, saudara. Ya, melawan sama Tuhan. Contoh saja, tidak mau sembahyang, ya, tidak mau baca Alkitab, ya, seperti berbuat zina, perselingkuhan, perbuatan dosa, semua hidup di dalam kegelapan dosa, saudara. Itu berlawanan dengan Tuhan. Itu dalam ayatnya Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak pernah nurut, saudara. Berlawanan dengan Tuhan. Ya, contoh banyak akhir ini berita-berita di televisi. Ya, perbuatan zina, ya, perselingkuhan terjadi, pornografi, semua percabulan. Itu kalau Bapak Ibu apabila si A lihat pornografi, itu udah cabul, saudara.
kotor itu. Jadi pikiran kita dipengaruhi, bahkan nanti bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita jauh, saudara. Makanya ini penting saya diizinkan sama Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Dipersiapkan karena Tuhan mau. Supaya semuanya kembali berbalik dan bertobat. Tahun 2022 sudah lewat. Kalau Bapak Ibu Saudara ada sian perbuatan yang melawan daging tahun 2023, 22. Mari di tahun yang baru 2023 kita stop perbuatan daging. Kita lawan itu. Lebih bagus kita baca firman Tuhan. Lebih bagus kita berdoa. Minta sama Tuhan, pornografi, cabul, kekotoran, perselingkuhan, perjinan. Cabut semua dalam nama Yesus. Bila perlu saudara bisa mendatangi hamba Tuhan. Minta doa pelepasan. Termasuk Bapak Ibu sebetulnya mau lepaskan sini. Bisa asal memang betul-betul mau. Ini menjadi satu, saudara. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu perbuatan daging. Dan perbuatan daging itu jelas. Daging bisa menyebabkan dosa. Jelas ya. Baca berikutnya. Persetujuan terhadap Allah, ya. Semua itu di ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya jelas kalau tidak berkenan kepada Allah itu pasti dosa, saudara. Ya. Kalau sudah dosa berarti upah dosa itu maut. Roma 6 ayat 23. Ya. Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Dan ingat saudara. Bapaknya maut yang berkuasa itu iblis. Nah saudara mau dikuasai sama iblis. Baca di Ibrani pasal 2 ayat 14. Itu adalah iblis. Semua baca. Ibrani pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan ya. Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging ya. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan. Kalau kematian Yesus dan Yesus bangkit menang atas maut. Supaya apa? Supaya iblis itu tahu saudara. Bahwa Yesus mati dan bangkit. Dan di dalamnya ada kemenangan. Dan oleh karena itu kalau kita ada berkemenangan jangan nuti daging. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut di kalimat yang terakhir. Iblis yang berkuasa. Jadi kaitannya saudara. Perbuatan daging. Orang yang selalu ingetin perbuatan daging. Seperti hawa nafsu, cabul kan dosa. Gitu. Nah dosa itu upah dosa. Maut. Nah kan gitu. Nah maut ini dikuasai iblis. Iblis yang berkuasa atas maut. Nah oleh karena itu kalau kita sudah mengerti ini. Mari kita stop. Jangan turutin perbuatan daging. Tapi kita menuruti kehendak Tuhan. Sebagai terakhir. Nah berkaitan hawa nafsu saudara. Baca ini. Dalam Kolose pasal 35. Coba ini baca tentang hawa nafsu. Kan semua ada nafsu segala macam tuh. Kolose pasal 35 dikatakan apa? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Dan juga kesalahan yang sama dengan penyembahan berhala. Orang kalau udah nafsu seks. Ya, bisa wanita lain diambil berbuat zina. Ya, perselingkuhan terjadi, suami istri yang sudah menikah baik-baik bisa cerai gara-gara perselingkuhan terjadi. Itu karena nafsu dosa. Cabul semua itu. Dan itu kebencian sama Tuhan. Di surga besok tidak ada suatu tempat yang najis. Tidak ada tempat yang keji. Sudah ditulis firman Allah. Orang yang melakukan perbuatan daging tidak layak masuk surga. Nggak bisa karena Allah itu surga kudus, saudara. Mari kita tinggalkan itu semua. Jangan kita hidup di dalam kemauan daging yang semua persetujuan dengan Tuhan. Coba lagi nih. Tidak mau menuruti kehendak, tidak menuruti kehendak Tuhan. Saudara. Semua hidupnya itu tidak mau menuruti firman Allah. Selalu bertentangan sama Tuhan. Oleh karena itu harus kita mau ikuti firman Tuhan. Apa maunya Tuhan kita ikutin. Supaya senantiasa kita hidup di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Karena apa? Karena saya mau baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Itu kan ada kecemaran tadi. Tuhan akan memanggil kita bukan untuk melakukan cemar. Apa yang kudus. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melakukan apa yang kudus. Nah perbuatan daging tadi 3 yang saya terangkan. Perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Tinggalkan semua itu. Karena itu semua bertentangan sama Tuhan. Sedangkan Tuhan panggil kita bukan untuk melakukan cemar, melainkan untuk hal yang kudus. Karena Allah itu kudus. Suatu mari kita senantiasa mata kita tertuju kepada Tuhan. Biar Tuhan mau pakai hidup ini. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana saya mau kasih ayat terakhir lagi. Roma pasal 12 saudara. Roma pasal 12 ayat 1 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Seperti dengan pujian ini, mata kita tertuju kepada Tuhan. Supaya dengan firman-firman yang senantiasa kita dengar, baik dari saya hamba Tuhan, termasuk dari berbagai macam hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Stop dosa, stop melakukan kecemaran, stop perbuatan percabulan, semua nafsu itu yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Amin. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Mata kita tertuju kepada Yesus sebagai bukti kita cinta Yesus. Benci dosa, benci pornografi, percabulan, itu perbuatan daging, kecemaran. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu, ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus, menyenangkan hati Engkau Bapa Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari Bapak Ibu senantiasa kita mau berjaga dan berdoa, dan hentikan perbuatan daging. Stop dosa, tapi hiduplah bagi kemuliaan Tuhan, sehingga kita layak nanti masuk di dalam kerajaan surga. Nama kita tertulis di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan, kitab kehidupan maksudnya, di dalam kitab kehidupan, di dalam kerajaan surga, asal kita berpadanan dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.